Nah, sekarang kita lanjutkan dengan bagian ketiga, materi steganografi. Pada bagian ketiga ini akan kita bahas mengenai steganalisis, yaitu teknik untuk mendeteksi apakah sebuah media dicurigai mengandung pesan tersembunyi atau tidak. Jadi materi ini hanyalah berupa pengantar saja karena steganalisis ini materinya cukup banyak sehingga tidak mungkin diberikan di dalam kuliah kriptografi ini semuanya. Istilah steganalisis mengingatkan kita pada kriptanalisis yang terdapat di dalam kriptografi. Kalau pada kriptanalisis tujuannya adalah untuk memecahkan ciphertext menjadi plain text tanpa mengetahui kuncinya. Maka steganalisis tujuannya adalah untuk menentukan apakah sebuah media yang suspek atau media yang dicurigai mengandung pesan tersembunyi atau tidak. Antara steganografi dengan steganalisis, keduanya masih saling berkaitan. Steganografi bertujuan untuk menyisipkan pesan di dalam sebuah cover dengan menggunakan kunci, menghasilkan stego objek, lalu di sisi penerima, pesan tersebut bisa diekstraksi kembali dengan menggunakan stego key yang sama. Maka di dalam steganalisis, diberikan sebuah media yang dicurigai sebagai stego objek, kemudian harus dianalisis apakah media yang dicurigai tersebut mengandung pesan tersembunyi di dalamnya. Nah, hasil analisis ini adalah sebuah keputusan biner, ya, yaitu 1 atau 0. Ya, 1 artinya di dalam media tersebut terkandung pesan tersembunyi. 0 berarti di dalam media tersebut tidak terkandung pesan tersembunyi. Kenapa steganalisis begitu penting? Karena faktanya saat ini gambar-gambar digital, video digital, maupun audio digital itu bertebaran di internet. Baik melalui website, baik melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, atau melalui jaringan pertemanan sosial seperti WhatsApp, Line, dan sebagainya. Mungkin saja di dalam media-media digital tersebut tersimpan informasi rahasia yang disembunyikan di dalamnya. Informasi rahasia tersebut bisa berupa pesan biasa, bahkan juga pesan-pesan dari suatu kejahatan, bahkan juga bisa berisi program-program jahat ya, atau malware ya, seperti virus komputer. Nah, siapa tahu misalnya di balik gambar Mona Lisa ini tersembunyi suatu program virus komputer. Siapa tahu ya. Apakah kalian pernah menerima surat elektronik ya dari orang yang tak dikenal yang mengandung file attachment berupa gambar seperti di bawah ini? Maka pesan saya adalah hati-hati. Karena bisa jadi ya di dalam gambar yang dikirim ini itu disembunyikan suatu program jahat seperti virus ya atau program-program yang merusak lainnya. Seperti ini contohnya, saya pernah mendapat email ya dari seseorang yang saya tidak kenal ya. Nah, di dalam email tersebut ada gambar yang diminta untuk diklik ya, diklik untuk melihat gambar tersebut. Nah, kalau kita tidak kenal dengan orangnya, hati-hati ya. Jangan langsung klik jika Anda tidak yakin. Masih ingat cerita saya di dalam video bagian kedua tentang stegosploit? Ya, ini adalah sebuah teknik untuk menyisipkan program yang dapat menghack komputer dengan menggunakan gambar. Ya. Silakan lihat kembali video bagian kedua atau lihat artikelnya di sini. Pernah mendengar digital forensik? Ya, digital forensik merupakan sebuah teknik untuk meneliti konten atau isi yang terkandung dalam sebuah informasi digital yang terkait dengan suatu peristiwa, ya, misalnya peristiwa kejahatan. Nah, salah satu hal atau aspek di dalam digital forensik itu adalah analisis citra forensik. Ya, jadi kalau misalnya informasi digitalnya berupa gambar atau citra, maka disebut dengan forensic image analysis. Analisis citra forensik ini bertujuan untuk menginterpretasi konten sebuah citra, ya. Bahkan juga menginterpretasi tentang citra itu sendiri sebagai materi yang legal. Nah, subdisiplin dari analisis citra digital antara lain adalah photogrammetry, photographic comparison, content analysis, yang keempat adalah image authentication. Nah, kalau image authentication ini adalah
untuk membuktikan apakah citra tersebut asli atau sudah dimanipulasi. Kalau content analysis meneliti ya, tentang isi dari citra digital tersebut. Nah, salah satu pekerjaan dalam content analysis itu adalah steg analysis. Meneliti apakah di dalam sebuah citra terkandung pesan tersembunyi. Ya, jadi tadi disebutkan bahwa salah satu pekerjaan di dalam content analysis adalah mendeteksi apakah ada pesan tersembunyi dalam sebuah gambar. Nah, misalnya contoh sebuah skenario-nya sebagai berikut. Mr. Abdul adalah seorang investigator forensik. Nah, dia diminta oleh Lab Forensik Polri untuk menginvestigasi sebuah cybercrime berupa foto digital. Nah, sebagai investigator forensik yang ahli, dia menganalisis foto untuk menemukan pesan tersembunyi di dalamnya dengan menggunakan kakas steg analysis. Nah, jadi steg analysis merupakan salah satu hal yang juga digunakan dalam image forensik. Nah, tujuan utama steg analysis adalah untuk membedakan apakah sebuah media digital mengandung pesan rahasia atau tidak. Ya, jadi untuk membedakan apakah sebuah media digital itu merupakan cover objek atau stego objek. Nah, kalau cover objek berarti tidak mengandung pesan tersembunyi. Kalau stego objek berarti mengandung pesan tersembunyi. Steg analisis dianggap berhasil jika ia dapat menentukan apakah sebuah media digital mengandung pesan tersembunyi dengan peluang yang lebih tinggi daripada menerkanya secara acak. Jadi karena keputusan biner dari steg analisis itu adalah apakah citra itu mengandung pesan tersembunyi atau tidak, maka keberhasilannya sangat ditentukan ya dari teknik yang digunakan dalam melakukan steg analisis tersebut. Ya, daripada kita menerka apakah sebuah citra digital mengandung pesan tersembunyi atau tidak, maka dengan teknik steg analisis ya kita dapat menentukan ya dengan peluang yang lebih tinggi ya bahwa media yang dicurigai tersebut mengandung pesan tersembunyi. Selain tujuan untuk membedakan apakah sebuah media digital mengandung pesan tersembunyi atau tidak, masih terdapat beberapa tujuan minor dari steg analisis. Antara lain adalah menentukan panjang pesan. Berapa bit pesan yang disembunyikan di dalam media digital tersebut. Kemudian menentukan tipe algoritma penyisipan. Ya. Algoritmanya apakah algoritma LSB atau algoritma yang lain. Kemudian menemukan kunci yang digunakan. Ya. Bahkan tujuan yang paling atas ya, yang ini sebenarnya masih sulit adalah untuk mengekstrak pesan yang terdapat di dalam media tersebut. Steg analisis ini ada bermacam-macam ya. Nah, di sini kita dapat mengelompokkan steg analisis itu menjadi dua kelompok. Pertama adalah targeted steg analysis. Ini merupakan teknik steg analisis yang dikhusus bekerja pada algoritma steganografi yang spesifik. Dan kadang-kadang dibatasi hanya pada format media tertentu saja. Jadi, kita sudah menetapkan bahwa algoritma steganografi yang digunakan di dalam media tersebut adalah misalnya LSB. Nah, jadi target kita hanyalah untuk citra yang disisipkan pesan dengan metode LSB. Atau dibatasi hanya citra yang format tertentu saja. Misalnya citra yang format BMP saja, atau JPEG saja, atau PNG saja, dan sebagainya. Nah, teknik ini mempelajari dan menganalisis algoritma untuk menyisipkan pesan, lalu menemukan ya, statistik yang berubah akibat kita menyisipkan pesan. Nah, hasil steg analisisnya ini sangat akurat, ya. Tetapi ini tidak fleksibel karena teknik untuk targeted steg analisis ini tidak dapat digunakan untuk algoritma steganografi yang lain, ya, atau untuk format media lain yang berbeda. Yang kedua adalah blind steg analysis. Nah, teknik ini ya bekerja pada sembarang algoritma steganografi dan sembarang format media. Ya, jadi dia tidak terbatas hanya pada suatu algoritma tertentu saja, tapi dapat digunakan untuk sembarang algoritma steganografi yang lain. Nah, teknik ini mempelajari perbedaan antara statistik cover object dengan stego object, lalu membedakannya. Nah, proses pembelajaran atau learning dilakukan dengan melatih mesin pada sekumpulan database media. Nah, di dalam blind steg analysis ini, penggunaan model machine learning ya, itu
sangat banyak digunakan ya sebagai teknik untuk menentukan apakah sebuah media digital mengandung pesan tersembunyi atau tidak. Misalnya dengan menggunakan jaringan saraf tiruan. Hasil stake analisisnya sebenarnya kurang akurat dibandingkan dengan targeted stake analysis. Ya. Karena klasifikasinya ini, apakah sebuah media digital merupakan media mengandung pesan tersembunyi atau tidak, ya, ini juga sangat bergantung kepada dataset yang digunakan, ya, dan juga tergantung pada model yang dibuat. Karena itu, ya, tapi dia memiliki kelebihan bahwa blind stake analysis ini dapat diperluas untuk algoritma yang lain, ya, tidak terbatas hanya pada suatu algoritma tertentu saja. Melakukan stake analysis pada sebuah media digital yang dicurigai itu sama artinya dengan melakukan serangan pada media digital tersebut. Nah, berdasarkan teknik yang digunakan dalam melakukan stake analysis, maka metode stake analysis dapat dibagi menjadi dua kelompok. Pertama adalah metode ya atau serangan yang berbasis visual atau visual attack. Nah, metode ini hanya dapat digunakan untuk media digital yang berupa citra. Teknik serangan berbasis visual ini bersifat subjektif karena stake analis ya atau orang yang melakukan stake analysis itu melakukan pengamatan secara kasat mata ya dengan mata telanjang gitu ya untuk melihat apakah di dalam gambar tersebut terdapat artefak ya atau hal-hal yang mencurigakan ya. Lalu membandingkannya dengan citra aslinya kalau ada. Nah, teknik berbasis visual ini itu digunakan pada masa-masa awal riset stake analysis. Ya. Jadi penelitian-penelitian tentang stake analysis pada masa awal ya, itu umumnya adalah menggunakan visual attack ini. Nah, contoh serangan visual yang pertama adalah LSB plain attack. Kedua, enhanced LSB. Nah, nanti akan dijelaskan salah satunya saja, ya, enhanced LSB. Yang kedua adalah serangan berbasis statistik ya atau statistical attack. Nah, teknik ini menggunakan analisis matematik pada citra untuk menemukan perbedaan antara cover image dengan stego image. Nah, teknik serangan berbasis statistik didasarkan pada fakta bahwa penyembunyian pesan ke dalam media itu dapat menimbulkan artefak. Ya. Nah, artefak ini dapat dideteksi secara statistik ya, sehingga dapat mengungkap penyembunyian pesan atau pesan yang disembunyikan itu sendiri. Nah, contoh serangan yang berbasis statistik, ya, di sini ada 4 macam: histogram analysis, regular singular analysis, chi-square analysis, dan sample pair analysis. Nah, tetapi dalam video ini kita tidak akan membahas ini. Kita hanya membahas metode stake analysis yang berupa visual attack saja, ya, atau serangan yang berbasis visual. Visual attack ini memanfaatkan indera penglihatan manusia dengan cara mengamati kerusakan yang terdapat pada gambar akibat penyisipan pesan. Ide dasarnya adalah media yang dicurigai mengandung pesan tersebut itu dilakukan serangan dengan cara mengekstraksi bit-bit yang berpotensi menjadi bit pesan. Kemudian kita lakukan ilustrasi visual dari bit-bit yang telah diekstraksi tersebut ya dengan posisi yang sesuai dengan pixel sumbernya. Salah satu teknik dalam visual attack adalah metode enhanced LSB. Caranya adalah dengan mengubah nilai byte pada komponen RGB, ya kalau gambarnya berupa gambar berwarna, ya, dengan mengubah nilai byte pada setiap komponen RGB berdasarkan nilai LSB-nya. Jadi kalau misalnya nilai LSB-nya 1, maka semua bit di komponen ini akan diubah menjadi 1, seperti ini. Kalau 0, akan diubah menjadi 0, seperti ini. Nah, kalau 1 juga akan diubah menjadi 1. Nah, proses ini disebut dengan penapisan. Ya. Jadi kalau misalnya gambarnya berupa gambar asli yang belum mengandung pesan tersembunyi, maka hasil penapisan dengan menggunakan metode enhanced LSB, ya, hasilnya adalah berupa gambar seperti ini. Ya. Tidak ada hal-hal yang mencurigakan di sini. Namun, kalau di dalam gambar ini terkandung pesan tersembunyi, maka kita dapat melihat ya, ada bintik-bintik seperti ini ya. Nah, bintik-bintik ini adalah artefak ya. Nah, yang ini dapat kita curigai. Ini adalah bit-bit pesan yang disembunyikan di dalamnya.
Contoh lainnya ini gambar Doraemon. Nah, ini yang originalnya atau citra covernya yang belum mengandung pesan tersembunyi. Ini adalah hasil penapisan dengan Enhanced LSB, ya. Nah, kalau misalnya pada citra cover ini kita sisipkan pesan, ya, kira-kira sebanyak 20%, ya, mulai dari pixel pertama sampai pixel di sini, maka kalau kita lakukan penapisan dengan Enhanced LSB, kita melihat, ya, ini artefak yang mencurigakan seperti ini. Sehingga kita menduga bahwa citra Doraemon ini di dalamnya terkandung pesan tersembunyi, ya. Nah, ini contoh lainnya. Ini adalah original image-nya atau gambar aslinya. Ini hasil penapisannya dengan menggunakan Enhanced LSB. Nah, ini merupakan dua buah citra yang sama seperti ini, ya, tapi di dalamnya terkandung artefak yang mencurigakan, ya, hasil penapisannya. Nah, di sini berarti di dalam citra ini disisipkan pesan kira-kira sebanyak 20%, ya. Kalau di sini sekitar 80%, ya. Ini yang disebut dengan artefak mencurigakan. Sedangkan yang ini, ya, kita lihat bahwa pesannya itu berupa bintik-bintik seperti ini. Nah, itu berarti pesan tersebut dienkripsi terlebih dahulu, ya, sehingga menjadi pesan yang acak, ya. Sedangkan yang ini berupa plain text yang tidak dienkripsi. Ya, lihat pola-polanya berupa garis-garis seperti ini. Hal ini karena pada pesan plain text yang bermakna, ya, seperti tulisan, seperti kalimat biasa, perbedaan bit antara setiap huruf dengan huruf lain itu tidak banyak, ya. Sehingga artefaknya, ya, memiliki pola garis seperti ini. Tapi kalau kita melakukan enkripsi pada plain text tersebut sebelum disisipkan, maka artefak itu ini akan berupa bintik-bintik seperti ini. Ya, itu karena enkripsi akan mengakibatkan susunan huruf di dalam pesan tersebut, ya, itu menjadi acak. Ini juga contoh kalau misalnya pesan disembunyikan dengan metode LSB tapi secara acak, ya, di dalam cover image. Nah, jadi di sini bintik-bintiknya merata di sini. Nah, ini yang disebut dengan artefak mencurigakan. Jadi ini bergantung kepada pengamatan visual, ya, dari pengamat. Dan hasil ini bersifat subjektif. Namun, metode Enhanced LSB ini hanya bagus untuk citra dengan kontras tinggi, yaitu citra yang memiliki perbedaan antara foreground atau latar depan, ya, dengan latar belakang. Jadi misalnya pada citra kincir angin tadi, ya, latar belakangnya adalah langit, ya, yang terlihat putih, ya, sedangkan latar depannya adalah kincir angin. Nah, di situ kontras, ya, atau citra Doraemon tadi, atau citra logo ITB ini, ya, ini juga citra yang kontras tinggi, ya, sehingga artefaknya akan terlihat dengan jelas, ya. Namun pada citra dengan kontras yang rendah, ya, misalnya citra hasil fotografi, citra natural, ya, citra alami, metode Enhanced LSB seringkali menyulitkan steganalis, ya, karena steganalis akan kesulitan membedakan antara gambar, ya, yang seharusnya muncul dengan pesan rahasia atau gambar yang masih berupa cover image. Nah, contohnya seperti ini, ya. Ini adalah sebuah citra dengan kontras rendah. Artinya perbedaan antara objek dengan latar belakangnya itu, ya, itu tidak terlalu tegas, ya, seperti pada citra Doraemon, ya, citra kincir angin tadi. Sehingga hasil penapisan dengan Enhanced LSB, ya, ini menghasilkan pola-pola seperti ini. Nah, yang ini belum tentu ini merupakan artefak yang menyatakan pesan yang disembunyikan, ya. Tapi boleh jadi ini sebenarnya adalah bagian dari citra itu sendiri. Nah, sekali sebuah citra diketahui mengandung pesan rahasia, ya, dan diketahui bahwa penyisipannya menggunakan metode LSB, maka pesan tersebut bisa dihancurkan, ya, dengan cara mengganti seluruh bit-bit LSB-nya. Jadi sebelum citra stego tersebut sampai ke penerima, ya, maka bit-bit LSB-nya itu dihancurkan dengan cara mengganti seluruh bit-bit LSB-nya. Jadi misalnya di dalam citra tersebut, ya, bit-bit LSB yang telah diisi pesan adalah yang bercetak tebal seperti ini, ya. Jadi pesan yang disisipkan adalah yang ini, ya. Nah, kita dapat menghancurkan pesan itu dengan cara menggantinya, ya, dengan pesan lain yang berupa 000 seperti ini. Ya, jadi pesan yang sudah diganti tersebut disisipkan kembali, ya, pada bit LSB pada pixel-pixel citra.
Nah, penggantian seluruh bit LSB menjadi 0 itu tidak akan merusak tampilan citra. Ya. Seperti yang sudah dijelaskan pada metode LSB, ya, perubahan bit LSB itu tidak akan mengubah citra itu secara visual. Ya, mata manusia tidak dapat membedakan perubahan yang terjadi pada bit LSB. Jadi ini contoh citra yang pada mulanya mengandung pesan rahasia, kemudian pesannya dihancurkan dengan mengganti seluruh bit LSB-nya dengan 0, ya, sehingga tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara keduanya. Baiklah, sampai di sini pembahasan kita tentang pengantar stega analisis. Ya, silakan kalian ajukan pertanyaan pada komentar di YouTube. Ini adalah referensi yang digunakan dalam menulis slide steganografi, ya, baik video bagian pertama, kedua, dan ketiga. Baiklah, saya cukupkan sampai di sini. Ya, saya ucapkan selamat belajar. Ya, semoga Anda bisa memahaminya dengan baik. Terima kasih.